Selamat pagi adik-adik, Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Gimana? Dengan semangat yang baru kita mau terus beribadah, kita mau bersekutu dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia yang kudus. Sembah sebagai Raja.
kasih untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru yang Kau masih sediakan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji, kami mau bersorak-sorak demi nama-Mu. Kau urapi kami sekalian supaya kami dapat memuji-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak Fani undang untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakin badan kita. Kita mau bilang kalau kita ini ciptaan Tuhan yang hebat. Karena kejadian kita ajaib. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau gerakin badan kita mau katakan, aku ciptaan Tuhan yang hebat. Yuk kita tepuk tangan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Kita mau biarkan firman itu masuk dalam hidup kita. Dan kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan Yesus yang termanis buat jiwa kita, buat jiwa adik-adik sekalian. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Katakan lebih lagi, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
mau lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk bimbingan-Mu dari awal ibadah sampai sekarang. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kami, Kau bimbing kami, Kau tuntun kami, supaya kami bisa mendengarkan setiap firman yang kami dengar hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau urapi juga ya Tuhan untuk Tante Ermi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang akan memberikan firman yang berasal dari Tuhan. Kau berikan berkat juga, Kau berikan hikmat dan marifat untuk Tante Ermi juga ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Kau bimbing kami siap mendengarkan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat tahun baru anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Oma mau absen dulu ya. Ozora, Kairos, Seira, semua kasih senyum dong. Mose, Chloe, apa kabar? Abi, Abe, sehat ya? Abel, Jesslyn, Tania, Felis, Moy dan Mora, bersiap ya. Catherine, Lois, Gracia dan adiknya, Gendis, Ohed, Keniji, Komiko, Miracle, Mika, Nathan, Faye, Raya, dan Jedin. Dan semua anak-anak dimanapun kalian berada pagi hari ini. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang bersyukur. Nah, temanya, kau bersyukur karena aku ajaib dan dahsyat. Wow, aku ajaib dan dahsyat. Kenapa bisa begitu? Wah, kalau kita perhatikan masing-masing, coba lihat kakak, lihat adiknya. Sama nggak persis? Ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting ya. Kayak si Ozora dan Kairos ya, beda kan? Itu kenapa bisa begitu? Karena engkau ajaib, dahsyat Tuhan ciptakan kamu ya. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita mau simak dulu ya cerita berikut ini. Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu? Buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa, buruk rupa. Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar.
Tapi anak itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa? Waktu berlalu dan anak itik buruk rupa tumbuh menjadi itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Nya. Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Sebaliknya, ibu itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu itik yang mereka lihat. Saat ibu itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah. Tak boleh ada yang melihatku bicara dengan itik buruk rupa sepertimu. Kemudian itik buruk rupa mendatangi ayam. Tapi ayam juga mengejeknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Bak. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Apa kau tahu itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat itik sejelek dia sebelumnya. Anak itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian. Tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar.
Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Ya, kita sudah melihat kan, ya, sudah melihat kisah si itik dan satu yang disebut dengan itik si buruk rupa. Loh, kenapa mereka memberi nama itik si buruk rupa? Oh, ternyata karena mereka berbeda. Itik ternyata beda dengan angsa. Bedanya di mana? Itik lebih kecil loh. Angsa yang tadi itu dibilang si buruk rupa ternyata tuh bukan itik. Dia itu angsa, ya. Makanya semua orang gak mau terima, apalagi itik-itik itu sering kali ya mengejek dia, gak mau berteman sama dia karena dia beda. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan gak boleh begitu ya. Karena apa? Kita tahu firman Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang luar biasa. Dan Tuhan menciptakan kita beda-beda semua. Termasuk yang anak kembar, ya. Walaupun mereka kembar, tapi beda-beda. Kenapa bisa beda? Karena Tuhan menciptakan mereka ajaib dan dahsyat. Tidak ada yang bisa melakukan itu, ya, hanya Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau harus bisa menerima dirimu apa adanya, ya. Kalau rambutmu keriting, nggak seperti kakakmu lurus, bersyukur, ya. Jikalau kulitmu lebih gelap, ya, dan temanmu itu lebih terang, ya, bersyukur. Kalau hidungmu mancung, terus yang lainnya itu agak mancung ke dalam sedikit, gitu ya, juga harus bersyukur, ya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita beda. Itulah keajaiban dan kedahsyatan Tuhan bagi setiap kita, ya. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di memasuki tahun 2021 ini, kamu harus ingat, ya, bahwa kamu itu ciptaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, ajaib dan dahsyat, dan rancangan Tuhan bagi kamu itu luar biasa. Ya, jadi tidak boleh marah-marah sama papa mama, menuntut, kok saya beda sih? Kok kakak sehat selalu, kok saya ringkih ya, dikit-dikit sakit. Gak boleh marah, ya, bersyukur saja. Dan percaya bahwa Tuhan, ya, akan memelihara kamu. Tuhan akan menjaga kamu dan Tuhan akan menuntun kamu sampai menjadi besar, ya, menjadi pribadi yang hebat untuk terus membuktikan bahwa engkau adalah milik Tuhan yang sempurna. Ya, dan juga kamu harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua yang senantiasa memelihara kamu, memperhatikan kamu, menjaga kamu. Kalau orang tua kamu salah, ampuni, ya, doakan mama papa supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kasih oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh mengalami kasih daripada orang tua kita.
Demikian juga kalau kamu bedain nih ya, wah teman saya itu punya ini dan itu, kok saya hanya begini saja. Tidak boleh iri ya. Karena apa? Mereka punya sesuatu yang berbeda. Kita juga punya gitu ya. Jadi tidak boleh iri. Karena iri itu nggak bagus ya. Kita sedang merendahkan keadaan kita. Ya, jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua menjadi anak-anak yang hebat. Ya, katakan, kasih ya, ini telunjuknya begini, kamu hebat gitu ya. Kamu luar biasa, kamu dahsyat, kamu ajaib. Tuhan memberkati kamu ya. Bilang sama kakakmu, bilang sama adikmu ya. Jikalau tidak ada kakak dan adik, orang tua bilang sama anaknya, "Hey Felis, kamu tuh hebat, kamu tuh dahsyat dan ajaib." Ya. Nah, semuanya kita harus mengakui firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 14a. Yuk buka semua. Bisa lihat di layar ya. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ini ya. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sekali lagi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke, semua berikan senyum ya, dan katakan, engkau dahsyat, engkau ajaib. Ya, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mendengar firman Tuhan yang menegaskan bahwa kami ini adalah perbuatan Tuhan. Tuhan menciptakan kami dahsyat dan ajaib. Kami terima keadaan kami dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup kami. Masa depan kami di tangan Tuhan. Di tahun 2021 ini kami percaya berkat Tuhan akan menyertai kami. Demikian juga berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai keluarga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada kami sejak kami dari kandungan dan saat ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waduh, tadi ada yang lupa tuh. Deo dan Hana ketinggalan. Sorry ya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.